Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Sugar Daddy, bagian 42. 3 bulan kemudian. Ting! Bunyi notifikasi pesan di ponsel Sofia. Sayang, malam ini aku tidak pulang kepadamu, aku harus mengantar Lara ke rumah sakit, pesan dari Satria. Sofia menghela napasnya. Dia baru sadar, kalau Satria bukan miliknya seorang. Ada perempuan lain yang membutuhkannya di sana. Istri sah yang telah memilikinya terlebih dahulu, dan kini tengah mengandung anak mereka. Usia kehamilan Lara yang semakin membesar karena sudah menginjak 7 bulan, membuatnya lebih membutuhkan kehadiran Satria. Iya, sayang, jawabnya singkat. Sofia menatap deretan piring di meja makan, yang berisi lauk pauk lengkap yang sengaja dia masak untuk Satria. Tapi Sofia lupa, bahwa Satria tak selalu bisa pulang kepadanya. Sofia bangkit, lalu berjalan ke arah lemari peralatan makan. Ia mengambil beberapa wadah plastik, lalu memasukkan makanan-makanan tersebut ke dalamnya. Lalu dia melakukan panggilan lewat telepon apartemen, kepada staf yang bertugas sore itu. Tak berapa lama, seorang perempuan parubaya petugas kebersihan apartemennya datang. Sofia memberikan wadah makanan, yang terisi penuh tersebut kepadanya. "Terima kasih, Bu," ucap perempuan tersebut, yang dijawab dengan senyum dan anggukan dari Sofia. Lalu dia pergi kembali ke tempatnya bekerja. Sofia menutup pintu, lalu berbalik dan menyandarkan punggungnya di balik pintu. Kemudian menghela napasnya lagi pelan-pelan, dia menatap sekeliling apartemen yang ditempatinya. Satu tempat yang begitu luas untuk dia tempati seorang diri. Rasa dingin dan sepi menyeruak dalam dada. Tiba-tiba, dia merasa rindu keluarganya. Ayah, ibu, juga putrinya, yang hanya dia temui di akhir pekan. Dengan berdebar Sofia menutup pintu apartemen, dia berniat keluar sebentar mencari angin segar dan suasana menyenangkan. Mungkin bisa melupakan sejenak rasa sepi dan kerinduannya, kepada keluarga yang terpisah jarak dengannya. Sofia memberanikan diri keluar dari apartemen seorang diri, tanpa Satria yang biasanya menemani. Hanya jalan-jalan sebentar, bukan satu kejahatan, kan? Gumamnya dalam hati. Beberapa petugas apartemen yang berpapasan dengannya, menganggukkan kepala dengan sopan, yang dibalas senyuman oleh perempuan itu. Sofia duduk termenung di sebuah bangku taman, tak jauh dari gedung apartemen yang dia tinggali. Ia menatap kerumunan anak muda beberapa meter di depannya, yang tengah berkumpul, mengobrol, dan bercanda layaknya manusia lainnya. Manusia, dirinya bahkan tak memiliki teman bicara seorang pun. Selain petugas kebersihan yang setiap hari datang, yang hanya hadir selama tak lebih dari 2 jam saja. Itu pun tak banyak yang bisa mereka bicarakan, hanya sebatas obrolan biasa antara petugas dan klien. Seorang pria berdiam diri di dalam mobil, menatap perempuan yang duduk sendirian. Dia baru saja menyelesaikan pekerjaannya di kantor tempat dia bekerja. Tak sengaja melihat sosok yang dikenalnya, saat melintas ketika hendak pulang ke kediamannya. Arfan tak mampu memalingkan pandangannya. Sosok itu sungguh menarik perhatiannya, dia memutuskan untuk keluar dari dalam mobil, menghampiri Sofia. Satu cup kafe latte panas dia sodorkan di wajah Sofia, membuat perempuan itu mengerutkan kening. Lalu menoleh ke sebelah kanan di mana Arfan tengah berdiri, dengan 2 cup latte di tangannya. "Kamu?" tanya Sofia agak terkejut. Arfan tersenyum. "Mungkin kamu butuh kopi?" gumamnya nyungir. Sofia hanya terdiam dengan wajah yang menengadah. Ia menatap pria yang berdiri tegap di samping tempat duduknya, lalu meraih yang masih mengepulkan uap panasnya tersebut. "Ngapain kamu malam-malam di sini?" tanya Arfan memulai percakapan, dia masih berdiri di samping tempat duduk. "Cuma cari angin," jawab Sofia kembali menatap ke depan. "Sendirian?" tanya Arfan menatap sekitar. "Memangnya kamu lihat ada orang lain di dekat aku?" jawab Sofia mencibir. Arfan terkekeh, "Enggak sih." "Kamu sendiri ngapain ada di sini?" tanya Sofia kepo. "Aku pulang kerja. Pas lewat lihat seseorang lagi duduk melamun sendirian, rasanya nggak tega lihatnya, aku kesini deh." Siapa?" "Pacar?" tanya Sofia dengan polosnya. Arfan menggeleng.
Teman, jawabnya. Sofia mengangguk-angguk. Pak Satria tahu kamu keluar? Tanya Arfan bicara lagi setelah terdiam cukup lama. Sofia menggeleng. Kamu cari masalah. Nanti dia marah loh, ujar Arfan mengejek. Sofia terkekeh. Dia menakutkan kalau lagi marah, ya? Eltuk Sofia masih asyik menatap ke depan. Arfan tergelak, sudah tahu menakutkan, tapi kamu cari gara-gara. Dia lagi sibuk sama istrinya, jawab Sofia santai. Mereka terdiam lagi. Asisten? Sofia memanggil. Arfan mengernyitkan dahi. Asisten. Panggil Sofia lagi. Kamu manggil aku? Tanya Arfan menunjuk dirinya sendiri. Memangnya di sini ada orang lain gitu? Celetuk Sofia nyureng. Kamu manggil aku begitu? Gak panggil nama aku, jawab Arfan. Bos kamu bilang, kalau dia gak suka aku menyebut nama laki-laki lain selain dia. Arfan mencebik, dia gak ada di sinilah. Tapi aku merasa dia selalu mengawasi. Makanya dia selalu tahu apa yang sedang aku kerjakan, di mana dan dengan siapa. Memang iya, ujar Arfan terkekeh. Kamu lihat pria di bangku itu? Tanya Arfan menatap seorang pria di bangku taman, yang berjarak puluhan meter di depan Sofia. Dia suruhan Pak Satria, dia mengikuti kamu sejak kamu keluar dari apartemen tadi. Sofia mengalihkan pandangannya, pada pria yang tengah membaca koran di malam hari, aneh memang. Masa? Ujar Sofia, dia mendongak lagi ke arah Arfan. Pria itu mengangguk. Tidak ada satu hal pun yang Pak Satria lewatkan, semuanya selalu dalam pengawasan dia. Cih! Aku kayak tahanan, ketus Sofia mencebik. Arfan terkekeh lagi. Waktu kita ketemu gak sengaja di taman juga dia tahu, ya? Arfan mengangguk, apa dia marah? Tanya Arfan. Sofia menggeleng, hanya ngambek sedikit. Jelas, dia ngomelnya kepadaku begitu aku kembali ke kantor. Masa? Tanya Sofia meledos. Arfan mengangguk. Dia bilang, jangan pernah lagi mencoba mendekat apapun yang terjadi. Entah kita bertemu di jalan atau dimanapun, aku harus mengacuhkan kamu. Cih! Dia lebay, cibir Sofia. Dia hanya sangat mencintaimu, hingga tidak bisa melihatmu bersama orang lain, ujar Arfan. Terus kenapa kamu malah ke sini? Nanti kamu kena masalah lagi loh, tanya Sofia menyeruput latte, yang sudah tak mengepulkan asap lagi. Tadi aku chat Pak Satria, bilang kalau kamu lagi sendirian di taman. Terus dia bilang untuk menyuruh kamu pulang, dia nggak bisa menghubungi kamu. Masa? Ujar Sofia merogoh saku jaketnya untuk mencari ponsel, aku lupa nggak bawa HP. Makanya dia menyuruh aku ke sini. Sofia mengerucutkan bibirnya. Sana pulang. Usir Arfan nyungir. Nanti. Lagian kalau aku pulang pun tetap sendirian, kilas Sofia menghela napasnya pelan. Membosankan. Aku tidak bisa pergi kemanapun sesuka hati, tapi dia juga tak bisa menemani. Bukankah ini sangat menyedihkan? Rajuk Sofia mengeluh. Konsekuensi kamu hidup dengan seorang satria, ujar Arfan. Iya sih. Kan aku sudah tahu, ya dia punya istri. Arfan terkekeh. Sudah malam, sana pulang. Ujar Arfan memerintahkan. Arfan menatap kepergian Sofia, yang tanpa berpamitan untuk kembali ke gedung apartemen. Arfan menghela napas pelan. Ia meraba dada kirinya, yang dari tadi berdegup kencang tak karuan. Ada apa dengan diriku ini? Gumamnya meledos. Lalu ponsel di saku jasnya berdering, Satria. Iya, Pak. Dia sudah pulang? Sudah, Pak. Baiklah, lain kali jangan mendekat kalau aku tidak menyuruh kamu. Ujar suara dari seberang terdengar memperingatkan. Baik, Pak. Jawab Arfan dengan tegas, kemudian panggilan diakhiri. Satria menatap jengah, tumpukan surat undangan berwarna coklat kemasan di meja kerjanya. Ternyata Lara telah merencanakan pesta ulang tahun untuknya, yang tahun ini menginjak 40 tahun. Entah apa yang diinginkan perempuan itu,
Tiba-tiba saja dia membuatkan pesta di sebuah hotel mewah di Jakarta. Padahal, Satria tidak pernah merayakan ulang tahun sebelumnya. Ingat pun dia tidak sama sekali dengan hari di mana dia dilahirkan. Pria itu tak pernah mementingkan hal yang menurutnya membuang-buang waktu. Namun sekeras apapun perdebatan di antara mereka, Lara tidak ingin mengubah keputusannya. Undangan sebagian besar telah disebar kepada keluarga, sahabat, juga kolega Satria. Begitu juga hotel yang akan menjadi tempat dilangsungkannya pesta, tidak mungkin dibatalkan. Uang pembayaran dengan jumlah cukup fantastis, telah dibayarkan kepada pihak penyelenggara. Satria mendengus kasar. Dia merebahkan punggungnya di sandaran kursi, menatap langit-langit ruangan kerja yang berada di rumahnya bersama Lara. Lara memasuki ruang kerja, sekilas suaminya yang tengah memejamkan mata di kursi kerjanya. Dia meraih beberapa lembar kartu undangan yang masih tersisa. Satria membuka mata, karena mendengar suara orang masuk ke dalam ruang kerja miliknya. "Hei, maaf, aku hanya mengambil beberapa kartu ini. Berapa orang yang kamu undang?" "Hanya keluarga dan teman." Satria terdiam. "Aku ingin mengundang dia," ujar Lara terbata. "Siapa?" tanya Satria bangkit. "Dia, perempuan itu," jawab Sofia sedikit menahan napas. Rahang Satria mengeras. Dia memiliki nama, dan namanya Sofia. Ketus Satria menggeram. "Iya. Aku ingin mengundang dia, Sofia," ucap Lara lagi. Satria terdiam. "Aku tidak akan mengizinkan." "Apa rencanamu, Lara? Kenapa kamu ingin mengundang Sofia ke pesta, yang bahkan aku sendiri tidak menginginkannya?" tanya Satria kesal. "Tidak ada. Aku hanya ingin mengundang dia, itu saja tidak lebih," jawab Lara. Satria menatap perempuan yang perutnya kini telah membuncit itu, tanda kehidupan sedang berlangsung di dalamnya. Lara mengelus perutnya, ketika dia merasakan ada pergerakan dari dalam. Si calon bayi yang kini sudah mulai aktif, di usia kandungannya yang telah menginjak 7 bulan. "Lakukanlah, tapi jangan berbuat macam-macam, atau kamu akan menyesal nanti," tegas Satria memperingatkan. "Kamu bicara seperti begitu, seolah-olah aku akan mencelakai dia, Satria," ujar Lara menyela. "Aku hanya berjaga-jaga. Tidak akan aku biarkan siapapun mengusiknya, meski itu kamu sekalipun," tegas Satria nyureng. Lara menghela napas pelan. "Aku hanya ingin melakukan sesuatu yang tak pernah aku lakukan sebelumnya. Kamu tahu, kesalahanku satu-satunya adalah tidak pernah memperhatikan kamu selama pernikahan kita. Itu sebabnya aku sudah tak menjadi prioritas bagimu. Sementara kita akan berpisah dalam beberapa bulan ke depan, setelah anak ini lahir kita akan segera bercerai, bukan? Jadi, apa salahnya kalau aku melakukan sesuatu sebelum kita benar-benar berpisah?" Satria terdiam lagi. "Jadi, siapa yang akan menyerahkan kartu undangan ini kepada Sofia? Aku atau kamu?" tanya Lara. "Biar aku saja. Besok aku pulang kepadanya," jawab Satria. "Baiklah, terserah kamu saja," ucap Lara, seraya melangkahkan kakinya keluar dari ruang kerja itu. Lara menatap puas dekorasi ballroom hotel, yang dia sewa untuk penyelenggaraan pesta ulang tahun suaminya. Meskipun hotel bintang 5 itu milik Satria, dan yakin semua pegawai akan melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Tapi tetap saja dirinya ingin ikut terlibat, demi berjalan baiknya pesta tersebut, tentu juga demi kepuasannya sendiri. Ting! Notifikasi pesan di ponsel Lara berbunyi, segera dia membuka pesan yang masuk. Beberapa foto 2 orang berlawanan jenis tengah tertawa ceria, dengan wajah yang berseri-seri. Lara mendengus. Lalu melakukan panggilan telepon, kepada nomor yang baru saja mengirimkan foto tersebut. "Terus awasi mereka, dapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita kekurangan info, kali ini kalian tidak boleh gagal. Dan jika waktunya sudah tiba, aku akan memberi perintah langsung," ucap Lara, lalu mengakhiri panggilan. "Tidak ada yang boleh mengusikku, Satria," gumamnya, lalu melanjutkan kegiatannya memberi instruksi kepada petugas event organizer yang menangani pesta untuk suaminya. Satria tiba di apartemen saat malam menjelang. Tampak lampu ruangan telah dipadamkan,
Padahal waktu baru menunjukkan pukul 8. Saya pamit, Pak. Ujar Pak Amir, setelah meletakkan tas kerja milik majikannya di meja. Satria hanya mengangguk. Pria itu melangkahkan kakinya menuju kamar di mana Sofia berada. Dan benar saja, perempuan itu telah bergelung di bawah selimut, dengan televisi yang menyala ketika dia masuk. Sofia menoleh, "Sayang, kamu pulang?" Lalu bangkit dan keluar dari gulungan selimut. Setengah berloncat-loncat menghampiri suami, yang beberapa hari ini sangat dia rindukan. Satria tergelak melihat kelakuan istri mudanya, yang seperti anak kecil ketika ayahnya baru pulang bekerja. "Kenapa kamu tidak mengabari kalau akan pulang ke sini?" "Aku belum bersiap-siap," protes Sofia yang menghambur ke pelukannya. "Memangnya apa yang mau kamu siapkan?" tanya Satria, menciumi kepala perempuan yang tersuruk di dada bidangnya. Banyak," jawab Sofia mendongak, menyambut kecupan bertubi-tubi Satria di bibir sensualnya. "Misalnya?" tanya pria itu menjeda ciumannya. "Bersambung."